penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Untuk itu mari saya ajak kita semua untuk kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan dengan kepala kita bersama bersyukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini dari yang Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru yang
kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, karena Engkau sudah hadir di sini Tuhan, biar Engkau yang beracara seperti ini Tuhan. Kami membuka hati kami membuka roh jiwa kami Tuhan, untuk memenuhi dengan berkat-berkat surgawi Tuhan. Biar setiap kami hadir, ada roh puji-pujian, roh penyembahan yang mengalir dari hati kami, sehingga mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau Tuhan, dan kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu juga Tuhan. Beracara Roh Kudus dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti sepenuh-penuhnya milik-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap melanjutkannya. Haleluya. Amin. Ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kita turun ke dunia, akhir bentuknya untuk menembus segala dosa-dosa kita, sehingga kita yang tadinya nanti menjadi santi. Tuhan Yesus baik.
kami mau mendengar, kami mau diajar, kami mau dididik oleh kebenaran firman. Kami menyiapkan diri kami, warga kami, hati kami, pikiran kami untuk menerima setiap benih firman yang Tuhan mau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, berotoritaslah dalam ibadah kami. Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Kami melakukan bagian kami. Roh Kudus bekerja untuk melawan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Tuhan, pagi ini dalam satu ibadah, dalam persekutuan kita, banyak jemaat kita semua duduk bersama-sama. Kita duduk bersama-sama. Kita mendengar firman yang sama. Kita mendengar sumber yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita juga mendengar dan mendapatkan benih firman yang sama juga. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi saya ngomong A, semuanya akan dengar A. Saya ngomong B, semua akan dengar B. Jadi nggak ada yang berbeda. Tapi mengapa orang yang duduk sama-sama mendengar, sama-sama menerima, bisa mendapat sesuatu yang berbeda dari tiap orang? Ada sebagian orang-orang yang mendapatkan penyingkapan firman, tapi ada orang yang tidak dapat apa-apa. Saya juga belajar ya, melihat, belajar mendengar, karena kadangkala apa yang kita lihat belum tentu nyata seperti apa yang kita bayangkan. Apa yang kita dengar kadangkala tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi artinya kita sama-sama duduk, kita sama-sama dengar, kita sama-sama menerima, tapi tiap orang mendapatkan penyingkapan firman yang berbeda. Ada yang benar-benar dapat penyingkapan itu, ada yang bahkan tidak dapat apa-apa. Jadi cuma datang ibadah, pulang. Minggu depan datang lagi, pulang. Tapi nggak ada sesuatu yang didapat, nggak ada sesuatu yang dibawa, nggak ada sesuatu yang ditangkap dari satu ibadah. Firman Tuhan menegur setiap kali siapapun yang Tuhan tempatkan di atas mimbarnya Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan. Tapi seringkali firman Tuhan yang disampaikan itu mendapatkan berbeda-beda. Ketika firman Tuhan, ketika hamba Tuhan menyampaikan, jangan khawatir, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Tapi seringkali kan kita memakai inian kita. Kita bilang, oh ini firman bagusnya memang buat Bapak. Sang Bapak berpikir, oh ini bagusnya memang firman buat istrimu. Anak juga berpikir, bagusnya ini memang firman buat orang tua. Jadi nggak ngerti firman itu buat siapa. Dia bagi ke orang lain. Makanya itu yang dikatakan, kenapa firman itu nggak menyingkapkan hidup? Firman itu nggak tersingkap dalam hidup kita. Karena firman itu kita tujukan untuk orang lain, sedangkan kita menyelubungi pikiran kita dan hati kita untuk kebenaran firman. Yang mengerti katakan amin. Jadi caranya gimana? Caranya kita harus pribadi lepas pribadi berusaha membuka selubung yang ada dalam pikiran kita dan hati kita dengan cara membuka hati. Ketika datang ibadah, dengar firman, cuman dalam hati kita akan harusnya bisa menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku buka hatiku, aku siapkan pikiranku, aku siap dibentuk, aku siap untuk ditegur. Jadi teguran itu buat aku, Tuhan.
Firman itu buat aku Tuhan, bukan buat suami, bukan buat istri, bukan buat anak, bukan buat orang tua, bukan buat tetangga, tapi buat setiap pribadi kita. Ada amin? Ya. Itu sebabnya ada orang-orang yang tidak mendapat penyikapan dia seperti itu karena mereka diselubungi seperti Daud dan Saul. Daud dan Saul sama-sama datang membawa persembahan, sama-sama berdoa kepada Tuhan yang sama, Allah yang sama, Yahweh yang sama. Tapi kenapa ada persembahan Daud diterima, sedangkan persembahan dan doanya Saul tidak diterima, sedangkan mereka berdoa yang sama untuk seluruh bangsa Israel? Karena hati dan pikirannya yang masih diselubungi. Pagi ini saya mau mengajak kita semua membuka kebenaran firman dari Roma 8 ayat 28. Ya, tentang apa yang menyelubungi kita hingga pewahyuan atau firman Tuhan tidak menjadi kehidupan kita, itu karena selubung. Jadi kita masing-masing belajar untuk membuka selubung itu agar penyingkapan firman itu terjadi di kehidupan kita masing-masing. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sesuatu untuk mendatangkan mereka dari mereka yang diusinya. Berikutlah mereka yang kami Amin. Kalimat pertama yaitu kita tahu sekarang. Kata kita tahu sekarang ini menyambut kalimat-kalimat dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi di ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang roh yang memimpin cara berpikir kita agar sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan apa yang diajarkan di dalam ayat-ayat sebelumnya itu adalah membawa pikiran kita kepada pikiran Tuhan, juga membukakan perasaan Tuhan yang Tuhan menyatakan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Jadi bukan dewasa fisik ya, tapi dewasa rohani. Itu tujuan ayat-ayat sebelumnya. Nah, kata selanjutnya adalah Allah turut bekerja. Saya cari, saya googling. Teks aslinya itu adalah sunergi, dari akar kata suner dan geo, yang artinya adalah bekerja secara bersama-sama, secara berkesinambungan, atau terus-menerus bekerja bersama-sama. Jadi dapat kita artikan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya di setiap masalah kita, di setiap suka kita, di setiap duka kita, halangan, rintangan, bahkan yang namanya keberhasilan, itu Tuhan turut bekerja. Ada amin? Ya. Allah bekerja. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Allah kita kalau bekerja enggak pakai jalan pintas. Allah kita kalau bekerja enggak shortcut, tapi long. Amin. Ya. Jadi sesuatu yang direncanakan adalah jangka panjang, yang ujungnya adalah mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Lalu cara Tuhan itu seperti apa? Cara Tuhan itu seperti apa? Untuk kita melakukan bagian seperti yang Tuhan inginkan. Kita enggak potong jalan, kita enggak cari jalan pintas. Kalau bagian kita manusia, seringkali kita maunya cepat selesai. Kita maunya cepat kelar. Kita maunya cepat dapat untung. Maunya cepat mendapatkan sesuatu yang mau diraih dengan cara instan. Tapi Tuhan tidak begitu cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan setahap demi setahap. Artinya rencana Tuhan dalam perencanaan setiap kita itu memiliki pola, memiliki atur. Jadi semuanya sesuai dengan polanya.
sesuai dengan polanya Tuhan, bukan polanya kita. Ya, polanya Tuhan adalah mendidik kita. Polanya Tuhan mengajar kita. Polanya Tuhan maunya membentuk kita, mengikis kita. Tapi makanya saya bilang tadi, caranya kita berbeda dengan Tuhan. Caranya kita maunya instan, selesai Tuhan, segera Tuhan, cepat Tuhan. Itu cara kita. Pihak Allah bekerja melalui Roh Kudus. Dari pihak Allah diwakilkan Roh Kudus. Sedangkan dari pihak kita dan pihak Roh Kudus harus bekerja bersama-sama, ya kan? Allah turut bekerja, Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah di situ, Allah selalu dalam segala masa kita, waktu kita, Tuhan selalu turut bekerja dalam segala keadaan kita. Yuk kita sama-sama katakan, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Sekarang katakan, kita sebut nama kita. Allah bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh 2, 3. Allah bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yes. Satu hal harus kita sadari bahwa kita hidup nggak sendirian. Sebab Allah yang turut bekerja. Jadi ada pribadi lain, yaitu pribadi yang kudus itu, pribadi yang benar itu, firman itu yang bersama-sama kita. Sadar nggak sadar? Ketika kita sering dengar firman, tersimpan banyak di dalam wadah kita penuh sama firman. Ketika ada pergumulan, firman itu pasti keluar kan? Siapa itu? Firman itu adalah Allah. Allah itu sendiri. Tuhan mendidik kita karena apa? Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan mengizinkan sesuatu yang gak enak dalam hidup kita. Tujuannya untuk apa? Kita buka Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6. Tuhan mendidik kita, ada tujuannya. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 6 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kenapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Lalu Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12 kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 11 dan 12. 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Siapa kita? Kita adalah sangat wajar kalau Bapak kita mendidik kita. Sangat wajar kalau kita diizinkan, diasah, ada di dalam pergumulan. Tapi Bapak kita nggak pernah ninggalin kita, sebab kita anak. Boleh buka Ayub 5 ayat 17 sampai dengan 18. Ayub 5 ayat 17 sampai dengan 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya kepada manusia itu Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena Dia yang memulai, tetapi juga yang membawa
menyembuhkan pula. Ayat 18 ini menunjukkan bagaimana dia, kalau dia mengizinkan hal yang gak enak dalam hidup kita, apakah kita ditinggalkan? Dialah yang melukai, tetapi juga yang membeban. Dia memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Allah mau mengajar kita bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab untuk segala hal yang Dia kerjakan. Amin. Gak ada niat jahat dari Bapak kita untuk anaknya ketika Dia menghajar. Pergumulan boleh datang, persoalan boleh datang, tapi ketika kita mengerti bahwa Tuhan Allah kita selalu turut bekerja dalam segala keadaan kita, maka kita akan mampu melewatinya. Karena apa? Kita nggak sendiri. Ada pribadi, ada orang-orang yang memang harus mengerti bagaimana Tuhan ketika ada dalam masalah. Dibukakan pengertian-pengertiannya melalui masalah. Saya katakan bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya katakan itu, tapi ada catatannya. Kalimat ini tidak berlaku untuk orang malas. Tuhan kita bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi kalimat ini tidak berlaku untuk pemalas. Pemalas apa? Malas bekerja. Ya, ibu-ibu yang paling mudah ya, karena saya juga emak-emak, jadinya ibu-ibu yang jadi sampelnya. Ya, ibu-ibu, rumahnya itu seperti kapal pecah, kalau istilah yang sering kita dengar tuh, rumahnya kayak kapal pecah, berantakan, tapi dia bisa tuh keluar, ngumpul sama tetangga sebelah, ngobrol panjang lebar, ngobrolin yang di belakang rumah. Ya, dia lari ke depan rumah sama tetangganya, ngobrolin sama samping kiri rumahnya, ngobrolin orang lain, ngegosip. Waktunya begitu banyak, tapi rumahnya kayak kapal pecah. Itu malas loh. Tapi kadang-kadang ibu itu nggak sadar, kita nggak sadar kalau itu ternyata males. Tapi rajin dalam hal yang sia-sia. Saya katakan itu sia-sia karena tidak memberi faedah bagi orang lain dan tidak membangun diri kita dan juga membangun orang lain. Malas yang lain yaitu malas berusaha. Ini bagi orang yang tidak bekerja. Males dalam arti kata apa? Tidur-tiduran, ongkang-ongkang kaki, ngopi gitu. Nggak salah sebenarnya kalau ngopi, tapi jangan di dalam rumah. Keluar, jalan, lihat di mana ada teman, ada relasi, ada tetangga yang butuh bantuan, bantu, support mereka. Memang itu dalam pikiran kita nggak menghasilkan uang, tapi masa iya sih Tuhan akan tinggal diam kalau kita mau berusaha? Kerja. Tuhan masih buka lah pintu kemurahannya buat kita. Tapi Tuhan melihat apa yang kamu lakukan. Nggak duduk diam aja, nunggu kerjaan datang. Kerjaan nggak akan datang, kerjaan nggak akan nyamperin kita kalau kita nggak keluar, kalau kita nggak bergerak. Yang mengerti katakan amin. Amin. Malas yang lain, malas menghadapi, nggak berani menyelesaikan masalah. Itu malas yang lain, malas yang nggak kelihatannya rajin, tapi ternyata malas. Malesnya itu malas yang nggak kasat mata gitu. Ada masalah,
dibiarin aja, diselesaikan. Udahlah, yang penting gua nggak ketemu dia. Dia anggap masalah selesai. Udahlah, memang suami gua mah orangnya begitu, gak usah diladenin. Enggak, sebenarnya itu cuma masalah yang ditunda. Lebih baik ajak bicara. Karena ketika kita dengan pasangan terbuka untuk hal kecil, maka semuanya akan berjalan jauh lebih baik. Saling introspeksi diri. Demikian juga dalam pekerjaan. Kalau sama teman pekerjaan, sama relasi yang kita punya konflik atau apa, selesaikan. Yang penting dari pihak kita. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk menyelesaikannya, tapi dari pihak kita. Belajar, kita sama-sama belajar. Ada amin. Hal lain kadang-kala kita menganggap baik-baik aja. Ketika keadaan kita baik, keluarga kita baik, anak-anak kita baik, itu semua nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tapi sebenarnya di tahap itu kita itu malah harusnya waspadalah. Ya, karena ketika kita lengah, kita cuma melihat bahwa keluarga kita baik, suami baik, anak-anak baik, semuanya pekerjaan baik, lancar-lancar, usaha juga lancar aja. Tapi sebenarnya dalam zona nyaman itu ada satu hal yang harus kita jadi perhatian. Karena ketika zona nyaman, keadaan baik-baik saja, itu adalah halangan untuk kita masing-masing untuk membawa diri kita lebih up lagi secara pengertian kita akan Tuhan. Kesempatan kita untuk bekerja lebih maksimal untuk sesuatu hal yang dibilang rohani itu lebih mudah kita abaikan karena nggak ada masalah, nggak perlu berseru-seru Tuhan tolong, nggak perlu lagi datang menyembah karena apa, keadaan baik-baik aja. Dalam kita mendidik, dalam kita dididik orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan bekerja dengan jalan pintas. Tapi Tuhan mau kita tekun mengerjakan didikan itu dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala keadaan kita. Ada amin? Mazmur 107 ayat 20a katakan. Mazmur 107 ayat 20a. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ketika firman disampaikan dan kita menangkapnya, jadilah kita sembuh. Ketika kebenaran disampaikan dan kita menangkapnya, maka jadilah seperti apa yang kita mau. Semua yang kita mau di sini jangan disalahartikan ya. Semua yang kita mau adalah semua yang sama dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau saat ini keluarga-keluarga ada yang memang dalam kondisi kita nggak baik, perkatakan firman. Maka ketika firman kita perkatakan, kita sepakat bahwa firman itu adalah bagianku Tuhan. Ketika aku nggak baik-baik aja dalam pekerjaan, perkatakan firman. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Di dalam pekerjaanku, Tuhan juga turut bekerja. Tangkap dan jadikan itu menjadi bagian kita. Saya bilang musik, singers. Setelah firman Tuhan kita dengar pagi ini, mari kita hari-hari ini membuka kesadaran kita bahwa tidak baik bagi kita kalau kita masih bersungut-sungut. Kita bersungut-sungut untuk masalah yang ada, kita bersungut-sungut untuk pergumulan yang berat yang kita hadapi. Terus kita juga bersungut-sungut, Tuhan, aku salah. Di
masa lalu aku salah. Jadi keadaan seperti ini, jangan lagi kita bersungut-sungut untuk hal yang sia-sia. Sebab kita cuma bisa mengendalikan diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan yang lain. Kita bisa mengendalikan diri kita, tapi kita nggak bisa mengendalikan suami kita. Kita bisa mengendalikan diri kita, tapi kita nggak bisa mengendalikan anak-anak kita. Keadaan nggak bisa kita rancang seperti apa yang kita mau, tapi kita bisa merancang bagaimana kita harus hidup. Tuhan mendidik kita karena Dia mengasihi kita, amin. Karena kita anaknya. Tuhan mendidik kita karena Dia memandang kita berharga semua di hadapan-Nya. Tuhan mendidik kita agar kita menggenapi rancangan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Sebab Dia selalu turut bekerja dalam segala keadaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ada amin. Mari kita Kau ciptakan
tidak menjadi orang-orang yang lagi bersungut-sungut untuk apa yang terjadi di hadapan kami. Tapi kami mau berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan kami, Tuhan. Keluarga kami tidak baik-baik saja, tapi yang kami tahu bahwa Engkau turut bekerja di dalamnya. Ya Allah, situasi, keadaan lingkungan kami tidak baik-baik saja. Keadaan di sekolah kami tidak baik-baik saja. Keadaan di pekerjaan kami tidak baik-baik saja. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau turut bekerja, Tuhan, dan kami tahu Engkau turut bekerja. Bagian kami hanya melakukan bagian kami, bahwa kami yakin, kami percaya. Bagian kami akan kami terima. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu akan tergenapi dalam hidup kami. Setiap janji yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan firmankan, itu menjadi bagian kami, anak-anak-Mu. Tahun ini akan berlalu, Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan membawa kami sampai detik ini. Beberapa hari ke depan, Tuhan, beberapa pekan ke depan, kami akan masuk tahun yang baru. Apa yang Tuhan bukakan pagi ini akan kami kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau update kami mau up rohani kami mau firman yang banyak di dalam kami limpah ini, untuk kami hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu selesai hamba sampaikan, tapi biarlah benih firman yang sudah tersingkap itu menjadi bagian setiap kami. Setiap pribadi yang menerima kebenaran, yang menerima benih firman, yang telah menerima singkap firman, mari sama-sama kita katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kita sadar bahwa kita memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau sudah teruskan persembahan kami. Kiranya Engkau memberikan kami kepadamu. Maka kita berdoa untuk memperluas kerajaan dari kami. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Yesus kami dalam bersyukur. Amin. Selamat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman dapat ditampilkan. Ada. Thanks. Oke, Bapak Ibu, ada pengumuman yang sangat penting. Mohon perhatian Bapak Ibu saudara sekalian. Minggu depan kita beribadah bukan di tempat ini. Kita akan beribadah Natal di Remaja Kuring. Remaja Kuring itu di arah Victor. Kalau dari sini sebelah kanan jalan.
Jadi lewatin jalan raya Rawabuntu, kemudian pertigaan, kita lurus. Dari sana sekitar 100 meter di sisi sebelah kanan. Jamnya tetap jam 9. Jadi Bapak Ibu mohon perhatiannya, jangan sampai lupa, jangan ke tempat ini karena nggak ada orang. Jadi kita kumpul di sana. Minggu lalu Youth sudah bikin Natal dengan judul Natal bersama sahabat, betul ya? Natal bersama sahabat. Minggu depan kita akan Natal bersama Oikos, Natal bersama keluarga. Karena kemarin bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Koasang, kapan nih kita main ke Youth? Nanti minggu depan kita akan beribadah, kita akan ibadah Natal, kemudian kita akan fellowship bersama-sama, ada games bersama-sama. Jadi dimohon Bapak Ibu kostumnya disesuaikan. Jadi jangan pakai gaun, wah ya, ibadah Natal mau pakai gaun, jangan pakai kebaya, pakai baju yang nyaman. Kalau memungkinkan dress code-nya Bapak Ibu bisa atasan pakai warna putih atau merah atau hijau atau apa saja. Kalau di 3 warna itu ada apa saja, jangan sampai dress code baju menghalangi datang Natal. Kok nggak datang Natal, sakit? Enggak, bajunya nggak ada, jangan sampai seperti itu. Masih dicuci, belum kering dan sebagainya, akhirnya memilih nggak datang beribadah. Itu nomor 2. Tetapi kalau Bapak Ibu ada, silakan pakai baju warna putih, merah atau hijau. Bawahannya bebas, kalau bisa pakai celana. Jadi kan ibu-ibu kalau bisa pakai celana, tidak pakai rok karena ada games. Jadi biar lebih nyaman kita games. Jadi ibu-ibu nggak ada alasan, oh saya kalah karena larinya kurang kencang karena pakai rok. Semuanya sama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Bukan red ya, camping Youth kemarin berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Bapak Ibu, terima kasih juga untuk pengurus-pengurus yang berjeri lelah, mungkin sampai nggak tidur karena kemarin saking anak-anak itu semangat, exciting. Jam 12, jam 2 itu masih berisik gitu, mereka nggak tidur. Akhirnya jam 10 pada tepar semua jam 10 pagi karena malamnya nggak tidur. Tapi saya melihat anak-anak remaja kita, ibu kita perlu dengan sukacita mereka berkumpul bersama-sama karena sudah 3-4 tahun tidak pernah acara kumpul. Kemarin kali pertama mereka nginap dan mereka kumpul. Saya lihat juga komunikasi mereka semakin dekat. Yang kemarin sudah 3 tahun nggak ngobrol, dibatasi dan sebagainya, ini mereka mulai dekat lagi. Terima kasih untuk para pengurus yang sudah berjerih payah. Cukup sekian pengumuman, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan usaikan ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati pesan Tuhan lewat hamba-Mu di tempat ini, Ibu Junkian yang Tuhan pilih memberitakan firman di tempat ini. Pesan Tuhan bagi kami semua, kami mengucap syukur ya Bapak. Kami boleh menikmati pujian penyembahan bersama-sama dengan saudara kami, meninggikan, memuji besarkan nama Tuhan. Kami merasakan Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir bersama-sama di tempat ini. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai, tetapi yakinlah, percayalah, penyertaan Allah, kasih persaudaraan di tempat ini tidak akan pernah usai. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang tak akan pernah habis dari Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, bimbingan dari Allah Roh Kudus mulai saat ini menyertai hidup kita
sampai selama-lamanya. Kita terima berkat dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat minggu